Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Uliani dari kelas Fisika E. Di sini saya akan melaporkan hasil penelitian saya. Laporan penelitian gerak parabola. Yang pertama di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui hubungan jarak, waktu, dan tinggi maksimum gerak parabola. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara sudut elevasi dengan tinggi maksimum. Selanjutnya di sini ada masalah. Masalah yang pertama, bagaimana cara mengetahui hubungan antara jarak, waktu, dan tinggi maksimum gerak parabola. Dan yang kedua, bagaimana cara mengetahui pengaruh antara sudut elevasi dengan tinggi maksimum. Selanjutnya di sini ada pengertian. Gerak parabola adalah gerak di mana lintasannya tidak bergerak lurus tetapi membentuk parabola. Hal ini terjadi karena adanya perpaduan gerak lurus beraturan GLBB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kedua gerak tersebut membentuk suatu sudut elevasi pada sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal, di mana sumbu X merupakan GLB dan sumbu Y adalah GLBB. Dengan begitu, keduanya membentuk lintasan melengkung yang disebut gerak parabola. Di sini ada data hasil penelitiannya. Di sini ada sudut elevasi yang sudutnya 25 derajat dengan ketinggian maksimum 0,91 m, jarak maksimumnya 7,8 m, dan waktu tempuhnya 0,43 second. Yang kedua di sini ada 35 derajat dengan ketinggian maksimumnya 1,68 m, jarak maksimumnya 9,6 m, dan waktu tempuhnya 0,58 second. Yang ketiga di sini ada 45 derajat dengan ketinggian maksimum 2,55 m, jarak maksimumnya 10,2 m, dan waktu tempuhnya 0,725 second. Dan yang keempat, di sini ada 55 derajat dengan ketinggian maksimumnya 3,42 m, jarak maksimumnya 9,7 m, dan waktu tempuhnya 0,84 second. Dan yang kelima, di sini ada 65 derajat dengan ketinggian maksimum 4,19 m, jarak maksimum 7,8 m, dan waktu tempuhnya 0,92 second. Selanjutnya di sini ada bukti data-data analisis yang saya sudah cari. Di sini ada sudut 25 derajat. Selanjutnya di sini ada 35 derajat. Yang ketiga ada 45 derajat. Yang keempat ada 55 derajat. Dan selanjutnya di sini ada 65 derajat. Selanjutnya di sini ada data sudut elevasinya lagi. Yang keenam ini ada 30 derajat dengan ketinggian maksimum 1,27 m, jarak maksimumnya 88 m, waktu tempuhnya 0,51 second. Selanjutnya di sini ada sudut 50 derajat dengan ketinggian maksimum 2,99 m, jarak maksimumnya 10,0 m, dan waktu tempuhnya 0,78 second. Selanjutnya di sini ada sudut 60 derajat dengan ketinggian maksimum 3,82 m, jarak maksimum 8,8 m, dan waktu tempuhnya 0,88 second. Selanjutnya lagi di sini ada 70 derajat, ketinggian maksimumnya 3,93 m, jarak maksimumnya 6,6 m, dan waktu tempuhnya 1,3 second. Dan yang terakhir di sini ada 85 derajat dengan ketinggian maksimum 5,06 m, dan jarak maksimumnya di sini ada 1,8 m, dan waktu tempuhnya ada 1,02 second.
Selanjutnya di sini ada hasil contoh data-data tersebut. Di sini ada sudut 30 derajat. Selanjutnya di sini ada sudut 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, 85 derajat. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Jawabannya, ya. Perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak maksimum benda. Sudut 45 derajat menghasilkan jarak terjauh dibandingkan sudut lainnya. Sementara seperti itu, sudut 35 dan 55 memiliki jarak maksimum yang sama seperti sudut 25 dan 65. Nomor 2, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi titik tertinggi benda? Jawabannya, ya. Perubahan sudut elevasi mempengaruhi titik tertinggi benda. Semakin besar sudutnya, maka semakin tinggi yang hasilnya. Selanjutnya di sini ada nomor 3. Apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Jawabannya, ya. Perubahan sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda. Semakin besar sudutnya, maka waktu yang dibutuhkan sampai benda jatuh ke tanah juga lebih lama, karena lintasan yang dilalui lebih panjang. Nomor 4, jelaskan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah sudut elevasi berpengaruh terhadap jarak, tinggi maksimum, dan waktu jatuh benda. Semakin besar sudut elevasi, semakin besar juga nilai tinggi maksimum dan nilai waktu saat mencapai jarak maksimum. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan gerak parabola ini adalah sudut elevasi berpengaruh pada jarak maksimum benda. Semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar nilai tinggi maksimum dan nilai waktu saat mencapai jarak maksimum. Hubungan antara jarak, tinggi, dan waktu juga berkaitan, karena ketika benda yang dilempar kemudian jatuh di lintasan benda tersebut, pasti memiliki titik tertinggi maksimum. Jarak dari titik awal ke titik jatuh, dan yang ditempuh dari titik awal sampai titik akhir. Terima kasih, sekian presentasi dari hasil analisis data saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.